Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramastian Nur Hamidin, Hukum Ekonomi Syariah semester 5, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah penyelesaian sengketa bisnis Islam ataupun penyelesaian sengketa bisnis syariah yang diampu oleh Bapak dosen Adrian Kasim. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui arbitrase syariah. Saat ini bisnis syariah berkembang dengan begitu pesat. Fakta yang ada di lapangan itu menunjukkan hampir di semua aktivitas bisnis yang berbasis konvensional telah diikuti dengan bisnis yang berbasiskan prinsip syariah. Sebagai contoh ada perbankan konvensional, itu diikuti juga dengan perbankan syariah. Kemudian ada asuransi konvensional, diikuti dengan asuransi syariah. Kemudian ada pasar modal konvensional, itu juga diikuti dengan pasar modal syariah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi fenomena ini mengindikasikan kita bahwa kedua konsep bisnis ini merupakan hal yang penting dan wajib untuk kita pelajari bersama. Jadi dalam bisnis, baik yang berdasarkan konvensional ataupun syariah, konflik ataupun sengketa itu sering ada ataupun kadangkala terjadi dan tidak dapat dihindari. Konflik yang biasanya terjadi itu bisa disebabkan oleh adanya salah satu pihak yang ingkar janji atas perjanjian yang dibuatnya, ataupun melanggar kesepakatan bersama yang tertera di dalam kontrak. Jadi itu sengketa atau konflik itu terjadi dalam aktivitas bisnis itu sebaiknya diselesaikan dengan cepat. Jadi jika tidak diselesaikan dengan cepat, tentu itu nantinya akan menghambat kinerja ataupun menghambat kinerja bisnis yang nanti pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian. Kemudian terkait dengan bisnis syariah yang dioperasikan dengan berdasarkan prinsip syariah, maka diharapkan dengan sengketa atau konflik yang timbul di dalam bisnis tersebut dapat diselesaikan dengan cara ataupun dengan cara-cara yang berdasarkan prinsip syariah juga. Jadi di dalam Islam itu terdapat berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang itu diaplikasikan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi yang berbasis syariah. Jadi mekanisme penyelesaian sengketa ini biasa disebut dengan arbitrase. Jadi pada kesempatan kali ini akan menjelaskan secara singkat mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam perspektif hukum Islam. Jadi apa sih arbitrase itu? Jadi arbitrase juga ada syariah. Arbitrase syariah biasa dikenal dengan tahkim. Jadi arbitrase itu merupakan penyelesaian sengketa yang di luar pengadilan yang dilakukan berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh para pihak, yang nantinya itu penyelesaian sengketa bisnis itu melalui arbitrase itu dianggap lebih relevan karena lebih fleksibel, lebih cepat, kemudian tidak begitu formal dan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan peradilan pada umumnya. Kemudian arbitrase dalam hukum Islam itu merupakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dikenal dengan nama tahkim.
Jadi ini tahkim ini diakui sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang diperoleh di dalam di luar lembaga peradilan. Jadi tahkim ini dapat didefinisikan sebagai penyerahan suatu sengketa oleh dua pihak ataupun lebih kepada pihak ketiga. Jadi pada pihak ketiga, pihak ketiga untuk diselesaikan secara bersamaan. Kemudian Islam itu mendorong penyelesaian sengketa melalui tahkim atau arbitrasi syariah ini melalui proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara informal, tidak teknis, murah, dan juga cepat. Jadi masing-masing pihak ini berhak untuk menarik diri dari proses arbitrase sebelum putusan diberikan. Kemudian jika para pihak telah menetapkan batas waktu untuk kenyamanan mereka, maka harus dipatuhi karena pihak yang bersengketa dapat menunjuk seorang arbiter. Jadi arbiter itu dalam hukum Islam tidak terbelenggu dengan prosedur yang terbelit. Jadi jika penyelesaian sengketanya tidak tercapai, maka arbiter bisa memberikan putusan yang mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak sekaligus. Kemudian dalam memberikan suatu keputusan, arbiter ini diperbolehkan untuk menggunakan intuisinya berdasarkan kewajaran, keadilan, dan kesetaraan selama hal tersebut tidak melanggar prinsip syariah ataupun tidak melanggar peraturan kebiasaan yang relevan dalam menyelesaikan perselisihan. Kemudian berdasarkan penjelasan yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi tahrim itu sangat berguna untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Jadi dalam menyelesaikan ekonomi syariah, sebaiknya itu ditunjuk ataupun menunjuk individu yang ahli dalam bidang itu. Jadi nanti sehingga nantinya penyelesaiannya lebih maksimal dan ditangani oleh individu yang berpengalaman ataupun yang kompeten. Untuk saat ini di beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia telah menerapkan arbitrase yang berdasarkan prinsip syariah guna menyelesaikan sengketa ekonomi syariah itu sendiri. Jadi di Indonesia arbitrase syariah ataupun tahkim ini dikenal dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional ataupun bisa disingkat dengan Basyarnas. Kemudian di Malaysia sana, di Kuala Lumpur ada juga arbitrase. Kemudian arbitrase yang bekerja untuk menyelesaikan sengketa perbankan dan keuangan syariah. Jadi di kedua negara ini sudah terbentuk. Kemudian peraturan tentang penyelesaian sengketa ini alternatif atau ini prinsipnya mengadopsi muncitral atau model yang kemudian disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan perkembangan ekonomi syariah saat ini, maka dukungan terhadap lembaga penyelesaian sengketa, lembaga penyelesaian sengketa bisa menjadi pendukung dalam meningkatkan
aktivitas ekonomi syariah itu sendiri. Meski masih banyak ataupun masih ada kritik terhadap praktik penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini, karena dianggap terlalu teknis, formal, mahal, dan memakan waktu yang cukup panjang ataupun memakan waktu yang lama. Akan tetapi tantangan tersebut seharusnya bisa dijawab dengan kelembagaan arbitrasi syariah dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah secara konsisten, dengan harapan di masa yang yang akan datang keberadaan arbitrasi syariah ini benar-benar mampu untuk menjunjung aktivitas ekonomi syariah. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, dengan segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala, saya bisa mengikuti perkuliahan mata kuliah ini sampai sekarang. Dan terima kasih kepada Bapak dosen, saya sebut dengan hormat Bapak Adrian Kasim, yang telah memberikan tugas dan arahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.